Sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah berkenan hadir di Gedung Sosiete Taman Budaya Yogyakarta pada sore hari ini. Pada hari ini 23 April 2021, kami dari Studio Pertunjukan Sastra difasilitasi oleh Taman Budaya Yogyakarta melanjutkan perjalanan dari Bincang-Bincang Sastra Studio Pertunjukan Sastra edisi ke-177. Sore ini kita akan melanjutkan juga satu tema di mana di setiap bulan Ramadan Bincang-Bincang Sastra mengangkat satu tema Malam Sastra 1000 Bulan yang sudah kita wiwiti, kita mulai dari tahun 2013. Jadi ini adalah edisi ke Malam Sastra ke-13 juga dari 2007. Maaf. Jadi Malam Sastra 1000 Bulan edisi pertama di tahun 2007. Kemudian sore ini karena mulai tahun ini diselenggarakan pada siang ataupun sore hari di sini. Sekali lagi kami ucapkan kepada pihak Taman Budaya, terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya teman-teman yang sudah berkenan hadir. Terima kasih dan mohon aplaus buat hadirin semuanya. Malam Sastra 1000 Bulan hari ini dengan tema Hasanah, mengaji karya sastra Timur Tengah. Nanti kita akan ngobrol berbincang dengan beberapa orang yang saya pikir cukup punya intensi di sana terhadap karya sastra. Nanti akan dipandu oleh moderator kita Mas Muhammad Aswar yang juga kemarin baru juga menyelesaikan sebuah terjemahan puisi dari Nisar Kobani, juga karya dari Timur Tengah. Tapi sebelum itu, sebagaimana tradisi kecil Bincang-Bincang Sastra, kita akan nikmati dulu satu pertunjukan sastra dari teman-teman Ngopi Nyastro yang akan menyajikan tadarus puisi dari penyair-penyair Arab dan Timur Tengah. Kepada teman-teman Ngopi Nyastro, kita beri aplaus buat semuanya. Surat untuk ibu. Satu. Selamat pagi, ibunda terkasih. Selamat pagi, mahkotaku yang suci. Telah berlalu 2 tahun sejak seorang bocah berlayar dalam pengembaraan hayali. Bunyikan hijau pagi tanah air, bintang-bintang, deras aliran sungai, dan bunga kopi merah dalam bagasi. Menyembunyikan setandan daun mint, timi, lilac, damaskus balik kemeja. Dua. Aku seorang diri. Asap rokokku mengepul jemu, juga bangku tempatku duduk. Kesedihanku menjelma burung-burung berterbangan ke ladang-ladang gandum.
aku telah berkenalan dengan perempuan-perempuan Eropa. Ku kenali watak mereka yang sekeras tembaga, sekaku kayu. Ku jalani peradaban Eropa yang lemah. Telah ku tapaki India, ku jelajahi Cina, telah ku kitari belahan timur dunia, tapi tak kutemukan seorang perempuan yang bersedia menyisir rambut pirang, menyembunyikan sekantung permen untukku, memakaikan baju ketika aku telanjang, atau mengulurkan tangan saat aku terjatuh. Ibu, akulah sang bocah yang berlayar, namun lidahnya menyisakan manis permen. Lalu bagaimana ibu? Bagaimana menjadi seorang ayah? Sedang aku belumlah dewasa. Tiga. Selamat pagi dari Madrid. Bagaimana kabar Fulah? Kutitipkan dia padamu, cucu perempuan yang paling dicintai ayah. Dia memanjakannya seperti anak sendiri. Ayah selalu mengajaknya ke kedai kopi, memberinya makan dan minum, membalurnya dalam belayan kasih. Sejak ayah tiada, Fulah selalu bermimpi ayah hidup kembali. Dia mencari-cari ayah di sudut kamarnya. Dia menanyakan jumlahnya, orangnya. Dia menanyakan biru mata air. Jika musim panas tiba, ia akan menebarkan koin-koin emas pada kedua telapak tangan ayah. Empat, kukirimkan salam hormatku untuk rumah yang menumbuhkan cinta dan belas kasih, untuk bunga-bunga putih, hamparan bintang yang melegakan, untuk bangku dan buku-buku, untuk anak-anak ganggang kita dan dinding yang penuh dengan tulisan-tulisan kita, untuk kucing-kucing pemalas yang selalu rebah di beranda dan bunga lilah yang merambati jendela tetangga. Telah berlalu 2 tahun, Ibu. Wajah Damaskus menjelma gunung-gunung di sisi kita, menggigit tirai-tirai jendela, mendekat ke tangan kita, begitu lembut. Telah berlalu 2 tahun, Ibu. Sejak malam-malam Damaskus, melati Damaskus, rumah-rumah Damaskus bergetar dalam jiwa kita. Menara-menara masjidnya bercahaya menuntun perjalanan kita serupa menara amal. Tertancap dalam hati aroma ladang-ladang apel Damaskus semerbak dalam batin. Seakan cahaya dan bebatuannya berjalan di sisi kita. 5. September telah tiba, Ibu. Bersama kesedihan yang menunjukkan jalannya, meninggalkan air mata dan kesakitan di atas jendela. September telah tiba. Tetapi di mana Damaskus? Di mana ayah dan kedua matanya? Di mana kelembutan pandangannya? Di mana aroma kopi?
Semoga Tuhan melapangkan makamnya, di mana kelapangan serambi rumah kita serta kenyamanannya, di mana sudut bunga khusus yang membuat kita tergelitik dan tertawa, di mana masa kanakku yang suka menyeret ekor kucing, memakan buah anggur yang merambat, memetik bunga-bunga lila. Damaskus, Damaskus, duhai puisi yang kita tulis dengan mata, duhai bocah rupawan yang kita arak ke tiang salib. Kita bersujud di bawah kakinya, kita larut dalam kasihnya, lantas kita bunuh dengan cinta. Harun Hasim Rashid, orang Palestina. Orang Palestina aku. Orang Palestina namaku. Dengan tulisan terang, di segala medan pertempuran telah kupahatkan namaku, mengaburkan segala sebutan. Huruf-huruf namaku melekat padaku, hidup bersamaku, menghidupi aku, mengisi jiwa dengan api dan berdenyut di urat-urat nadi. Orang Palestina aku, itu namaku, ku tahu. Itu menyiksa dan menyusahkan aku. Mata mereka memburu aku, mengejar dan melukai diriku karena namaku, orang Palestina. Dan sesuka mereka, mereka telah membuat aku mengembara. Aku telah hidup sekian lama tanpa sifat, tanpa rupa. Dan sesuka mereka, mereka melontarkan padaku segala nama dan sebutan nista. Penjara-penjara dengan pintu lebar terbuka mengundang aku, dan di segala pelabuhan udara di dunia diketahui nama dan sebutanku. Angin kianat membawa aku, mengamburkan aku. Orang Palestina, nama itu mengikuti aku, hidup bersamaku. Orang Palestina, itu tertakdir padaku, melekat padaku, menggairahkan aku. Orang Palestina aku, meskipun berkhianat mereka padaku dan pada tujuanku. Orang Palestina aku, meskipun di pasar mereka jual aku seberapa mereka suka, seharga ribuan juta. Orang Palestina aku, meskipun ke tiang gantungan mereka giring aku. Orang Palestina aku, meskipun ke dinding mereka ikat aku. Orang Palestina aku. Orang Palestina aku, meskipun ke api mereka lemparkan aku. Aku, apalah arti diriku tanpa namaku, orang Palestina, tanpa tanah air di mana aku mengabdikan hidupku, di mana aku dilindungi dan melindunginya. Aku, apalah arti diriku? Jawab, jawab, jawablah aku. Umar Abu Rizal, reruntuh. Berhenti, mendekatlah ke sini. Inilah tempatnya di mana kita bisa menjadi gila. Lihat, pasir, pecahan-pecahan batu, dan sebuah puri telah roboh puncak-puncaknya dan kembali mencari dasarnya lagi. Kalut
Aku pun menyelidik menanyai masa kini tentang masa lampau puri ini. Adakah hidup pernah mengalir di sini dan menepuk mata terkagum menyambut kemesraan tempat ini? Burung-burung bulbul menyenandungkan kemakmurannya, sementara nasib mempercepat datangnya bencana. Dapatkah aku menyuruh batu-batu bicara tentang para pengajarnya, atau membangunkan si mati dari kuburnya? Duri-duri tak menyerap makanan dari dada runtuh ini, dan burung hantu pun tak berkukuk di atasnya lagi. Bahkan laba-laba pencemas dan ngeri berusaha melarikan diri dari penjara tempat ini. Tangan-tangan pemusnahan sudah lelah di sini, takut berbuat salah dengan menjamahnya lagi. Di sini, angan-angan telah mengibaskan hayalannya, dan maut pun bunuh diri karena putus asa. Bulan Al-Haidar, langkah Sumba. Mata pisau musim dingin yang tajam menembus peron. Angin ringan mengeong bagai kucing yang di atas rel-rel beradu lampu dino. Dan dusun kami yang sederhana gemetar di bawah sinarnya. Mau apa? Dia bertanya padaku, mau apa kau di kota ini? Menuruni jalan-jalannya yang panjang itu akan terseret langkahmu yang dungu, dan ganggangnya yang buntu akan menelanmu. Malam akan menyala di dalam hatimu yang dingin beku, dan rindu sangsai pun timbul dari hati. Mau apa kau di sana? Tak berkawan? Tidak. Di kota itu tak mungkin kau dapat kawan. Kau tertawakan aku, namun kutunggu juga kereta yang menuju kota. Kau pergi dari, dan aku dari. Di seberang jendela-jendela kereta perlintasan desa-desa, bangkit dan tenggelam di pasir kembali. Dan aku menunggu kota, menunggu pagi. Buat siapa mesti aku kembali? Buat dusun itu, buat peron yang ditembus mata pisau musim dingin yang tajam itu, sinar lampu di mana dusun kami yang papa gemetar, atau perempuan-perempuan yang keranjingan sopan dan malunya? Tidak, aku tak akan kembali. Buat siapa aku mesti kembali? Dusun itu sudah menjadi kota, dan di tiap sudut sinar tajam lampu baru akan berseru padaku, apa maumu? Ya, apa maumu? Di sini tak ada yang kenal, dan tak ada yang mengenal. Tak ada yang kuingat, dan tak ada yang mengingat. Aku akan menyeret langkahku yang pendek ini menuruni jalan-jalan yang panjang, dan akan tertelan aku hilang di ganggang buntu. Tidak, aku tak akan kembali.
buat siapa aku mesti kembali? Dusunku sudah menjadi kota. Nizar Kobani, apa yang tak mungkin dilakukan Wunsi? Penyair tak mungkin merengkuh cinta di pundaknya 50 tahun tanpa henti. Penyair tak mungkin nanam mawar pada tanah bergaram dan menyalakan api di hutan bersalju. Penyair tak mungkin menyelamatkan perempuan dari algojo dan menghentikan payudara mengempis dan mengembang, sebagaimana bulbul tak mungkin menciptakan musim semi seorang diri. Salahlah bagi malam. Malam menaruh kasihan pada mata yang tak bisa tidur. Tangannya menunda-nunda sinar fajar di ufuk timur. Malam meredakan segala jeritan di mulut matahari dan melenyapkan keangkuhan bukit-bukit tinggi. Betapa mulia kau, malam, pengampun laku hina makhluk fana dan segala aib yang diperbuat manusia. Kau sebuah senyum di antara puncak-puncak gunung, mata air yang tak kering-kering bagi segala ampun, segala yang indah sebagai anugerah dari tanganmu yang indah, kesunyian yang menakutkan, keagungan yang megah. Nizar Kobani, Hikayat Kudeta. 1. Akulah yang menitahkan kedua payudaramu merencanakan kudeta pertama dunia ketiga. Kudeta yang penuh resiko. Dengan puisi kuhasut keduanya menentang khalifah, lantas menembak para penjaga, menghancurkan pintu-pintu. 2. Akulah yang menyelundupkan senjata di dalam potongan roti, di dalam gulungan tembakau, di dalam lipatan baju. Akulah yang memenggal Syahryar di atas pembaringannya. Akulah yang menghentikan zaman penguburan hidup-hidup, nikah mut'ah, pembunuhan, terorisme. 3. Akulah yang membakar kitab 1001 malam dan membebaskan perempuan dari cengkeraman orang-orang Badu. Akulah yang mempertahankan putik-putik keperempuanan dari serangan wabah dan lalat. Akulah yang menobatkan kekasih menjadi ratu, mengendarai pohonan, bintang-bintang dan awan. 4. Ketika daulah perempuan berdiri, benderanya berkibar di cakrawala. Tak ada lagi pertempuran senjata dan dimulailah pertempuran mata dan bulu mata. Nasib al-malaikah. Siapa aku? Malam bertanya siapa aku. Akulah rahasianya. Yang cemas
hitam, alam kebisuannya yang penuh pemberontak. Telah kuselubungi hatikat diriku dengan kebisuan dan kusulut hatiku dalam keraguan. Lalu penuh hikmat tinggal aku di sini, diam memandang. Sementara abad-abad padaku, siapa aku? Angin bertanya siapa aku. Aku ruhnya yang heran dari zaman aku seperti dia yang terus mengelana tak ada akhirnya, terus melangkah tak ada hentinya. Bila sampai kami di tikungan, kami akan mengira itu akhir penderitaan. Tapi kiranya bukan. Waktu bertanya, siapa aku? Aku. Seperti dia. Dialah raksasa yang memeluk abad-abad dan kembali menghidupkannya. Dari pesona harapan yang menawan, aku menciptakan masa lampau yang jauh silam dan kembali menguburnya, agar dapat kubentuk bagiku sendiri hari kemarin yang baru. dengan esoknya es yang beku. Diri bertanya, siapa aku? Aku Seperti dia dalam kebingungan, menatap bayangan kelam. Tidak ada satupun tempatku yang membuat tentram. Aku terus bertanya, dan jawabnya akan tinggal terselubung bayangan yang memperdaya. aku akan tetap mengira jawaban itu sudah datang begitu dekat. Tetapi ketika ku raih, ia telah lumat. Hilang. musnah. Ali Ahmad Said Adonis, burung. Aku mendengarkan di gurun seekor burung di gurun menyanyi hingga suaranya dibenarnya, nyanyiannya menjadi seperti nyanyiannya menjadi seperti mata pisau, meratap parau, melukai dingin kota. Adonis, darah menyembur. Aku bermimpi suara ini tak akan pernah menjadi. Kau mayat yang terlentang. Aku darah menyembur dari peradaban yang dibantai. Menyalakan api kematian, memadamkan api kematian. Adonis, Syahid. Ketika kulihat malam dan tak kutemukan yang menyala, dan tak kutemukan bintang-bintang, aku pun berpusar seputar kepalanya, bagai angin dan pecah bagai bulu. Ini bagian dari perjalanan bincang-bincang sastra yang difasilitasi oleh Taman Budaya. Jadi ini menggunakan fasilitas dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita undang pemandu acara, pemandu berbincang. Ada Mas Muhammad Aswar untuk berkenan maju ke depan. Beliau tadi salah satu terjemahannya dari Nisar Kobani dibacakan oleh teman-teman Ngopi Nyastro tadi. Kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Muhammad Aswar dan yang lainnya. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf kalau suara saya kayak suara orang lagi kultum. Biasanya bulan Ramadan ini banyak sekali banyak jadwal jadwal ceramah di masjid, jadi suaranya pun akhirnya menyesuaikan dengan suara orang lagi kultum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli wafa wa tabi'ina wa ba'dahu iktafa, amma ba'd. Jadi alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membincangkan temanya khazanah studi ngaji karya-karya sastra dari Timur Tengah. Jadi di sini insya Allah akan ada Kang Soleh UG dari penerbit Nafila. Itu salah satu penerbit yang fenomenal sekali di penerjemahan sastra berbahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kemudian nanti ada Pak Yai Ago Irawan. Pak Yai Ago Irawan sudah datang belum? Belum ya? Insya Allah nanti akan menyusul dengan Mas Brisman HS dari Teater Muslim, Mas. Mas Brisman ada ya? Oh sudah, oh ya. Jadi insya Allah nanti ada 3 perspektif yang sangat bagus untuk kita membicarakan tentang sastra. Ini kita nyebutnya, kalau biasanya nyebutnya sastra Arab Islam, kalau di beberapa kampus nyebutnya sastra Asia Barat. Nah sore ini kita nyebutnya sastra Timur Tengah. Jadi nanti mungkin Kang Soleh atau Pak Agung mungkin bisa memberikan beberapa perspektif tentang kenapa kita pakai Timur Tengah, kenapa kita pakai Arab Islam, kenapa kita pakai Asia Barat. Biasanya kalau Timur Tengah itu dipakai di kampus-kampus di Eropa, dan itu memang sangat Eropa sentris. Kalau biasanya orang bilang Timur Tengah, kata Timur Tengah karena berada di daerah timur bagian tengah bagi orang-orang barat, orang-orang Eropa. Jadi memang agak riskan, tapi saya kira khazanah ngaji karya-karya sastra Timur Tengah itu sepertinya bukan kesananya, tapi lebih ke rimanya, khazanah dengan Timur Tengah. Jadi dapat dua-duanya. Nah nanti bisa mungkin kita akan masuk ke situ juga, mau pakai apa di sini, Timur Tengah atau Arab Islam, atau kalau di beberapa kampus bilangnya sastra Asia Barat, begitu. Selanjutnya saya langsung akan mengundang Kang Soleh dengan Mas Brisman HS dengan Pak Agung. Oh sudah datang. Mari. Menyerahkan naskah yang lebih banyak di exit. Ada komplain. Ini kok nggak jalan? Masa menghemat dengan ngelamun. Ya mungkin fotonya lebih bagus Pak. Fotonya lebih bagus, makanya ini yang di depan dinyalain. Jadi untuk untuk menghemat saja, karena ini kita sudah tinggal 1 jam lagi kita mau buka puasa. 1 jam lagi, jadi mungkin saya berikan waktu setiap pemateri untuk 15 menit, 5 menit atau 10 menit bisa juga. Nanti biar lebih banyak kita diskusi bersama-sama. Saya akan memulai dari secara tema sebenarnya Pak Agung lebih mendahului untuk dimulai dari sejarah dari Arab sana, kemudian kita bawa ke Indonesia. Cuman saya untuk menghormati, karena saya baru pertama kali bertemu dengan Kang Soleh. Jadi dengan Kang Soleh dulu.
Banyak yang bisa dibahas dari Kang Soleh, cuman saya nitip satu pertanyaan buat Kang Soleh. Kalau seandainya Nafilah masih menerjemahkan sastra-sastra dari Arab, menerima terjemahan atau mungkin ada kalau secara ini masih menerima tulisan-tulisan dari terjemahan sastra Arab, pandangan Kang Soleh untuk masa depan penerjemahan sastra Arab Indonesia bagaimana kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Aswar, ya begini, kenapa dulu kami banyak menerbitkan sastra Arab? Itu 100% totally karena pengaruh personal ya, pengaruh saya pribadi. Ketika seingat saya, ketika saya mulai bisa membaca buku, mulai melek literasi gitu, yang saya temui di rumah saya itu sastra Arab semua. Jadi lihat buku Al-Majdulinnya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti saya lihat, kemudian ada beberapa buku lainnya. Itu sejak saya kecil saya sudah melihat itu semua di rumah saya, karena itu kemudian itu sangat tertanam di bawah sadar saya, sehingga ketika saya kuliah pun saya memilih kuliah di jurusan sastra Arab, meskipun kemudian akhirnya lebih cenderung masuk ke fakultas hukum ya, dan seterusnya. Dan di saat sekolah pun, pelajaran di sekolah kami itu dulu ya di Solo, di Pasar Tiwon itu pelajaran sastra lebih banyak disampaikan, sehingga ada satu buku yang pernah diterbitkan oleh Nafilah, judulnya aku lali, tentang perempuan yang ini tuh, saya lupa ya judulnya, saya agak lupa, saking-sakingan itu ustadz saya di sekolah itu menceritakan Isabella, nah judulnya Isabella, bercerita tentang Isabella. Dalam pelajaran bahasa Arab itu dia bercerita tentang Isabella, sehingga kemudian setelah jadi penerbit saya cari naskah Isabella yang pernah saya dengar itu dari mana. Gak ada, saya cari gak ketemu itu. Bahkan saya kontak teman-teman saya yang ada di luar negeri, karena itu sebagai buku perbandingan agama di beberapa universitas di Australia dan sebagainya, tidak ketemu. Akhirnya saya bilang berapapun akan saya bayar kalau saya bisa mendapatkan naskah Isabella. Terserah mau bahasa Persia, terserah mau bahasa Inggris, terserah mau bahasa apa. Akhirnya saya dapat buku itu, judulnya Isabella, dan di buku itu masih ada stempel Congress Library. Artinya itu mungkin diambil dari perpustakaan kan, biasa perilakunya sama saja kan, di Indonesia sama di luar sama aja. Kalau buku yang bagus itu kan sayang kalau dikembalikan. Gitu ya. Pengalaman ya. Karena dulu kalau beli buku di shopping itu kan beli 2, bayar 2, dapat 3. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ketika kami mencoba menapak jalur penerbitan itu, meskipun ada satu senior saya yang tidak percaya waktu itu, ada senior saya Hamid Basaib, ya, dia bilang ngapain menerbitin sastra Arab, nggak laku. Nah ya penerbitnya Alfabet yang kemudian ikut-ikutan juga menerbitkan buku sastra Arab. Menurut dia nggak akan laku buku sastra Arab, sastra aja nggak laku apalagi Arab, kata dia. Tapi saya kemudian oke, saya coba. Nah begini, di Nafilah itu kalau di
teman-teman bisa melihat itu ada kunci utamanya adalah pada bahasanya yang berbeda dengan bahasa yang penerbit lainnya. Karena kami masih menggunakan gaya bahasa di pesantren ya, masih menggunakan syair ya, bahasa berirama gitu. Itu yang kita pakai. Karena apa? Waktu itu saya berpikir ini bangsa terbesarnya pesantren ini mesti. Gitu. Sehingga saya menggunakan bahasa yang bisa lebih mendekati psikologi berbahasa santri. Dan faktanya memang bisa diterima, sehingga ketika itu pun ada waktu itu kan penerbitan sastra Arab juga hampir tidak ada yang konsisten. Satu-satunya yang beberapa kali menerbitkan karya sastra Arab itu dia tidak nyebutnya sastra Arab tapi sastra dunia ketiga, itu Obor, penerbit Obor. Kalau yang dari sastra Arab, Obor menerbitkan Najib Mahfud, kemudian Nawal El-Sadawi gitu ya. Nah, kami di Nafila waktu itu punya perspektif yang berbeda. Kalau Obor dan yang lain-lainnya itu perspektif Barat. Nah, kami tidak mau dengan perspektif Barat. Kami ingin sastra Arab dalam perspektif Timur. Karena itu Nabila nggak pernah menerbitkan karya-karyanya Nawal El-Sadawi maupun Najib Mahfud. Karena dalam perspektif ketika itu paradigma berpikirnya Barat. Kami menerbitkan misalkan yang pertama kali itu karyanya Ali Ahmad Baksir, yang menurut kami perspektifnya sangat timur. Juga Gibran dan yang lain-lainnya. Dan puncaknya mungkin pada Laila Majnun. Banyak orang bertanya tentang bagaimana Laila Majnun bisa sesukses itu. Dan sebagian besar buku Laila Majnun yang kemudian beredar sekarang itu dugaan saya sih membaca bukunya Nabila. Karena Mas Agung pun pasti tidak pernah melihat ada buku Laila Majnun bahasa Arab novel, gak ada ya Mas? Karena Laila Majnun itu kan ya cerita lain, dan kalaupun ada yang menulis itu dalam bentuk syair ya, puisi, tidak ada yang bentuk novel. Jadi kalau sekarang selain Nabila yang menerbitkan Laila Majnun itu sangat mungkin bajakan dari Nabila, dan ada kunci-kuncinya di situ yang jelas menunjukkan. Karena apa? Di kata awal di buku puisi tentang syair Laila Majnun itu saya harus mencari satu kata itu, dan untuk menerjemahkan satu kata saya harus menulisnya 4 halaman. Satu kata di buku syair pembuka Laila Majnun itu harus saya tulis 4 halaman, dan itu banyak dikutip oleh penerbit-penerbit yang mengikuti penerbitan Laila Majnun sekarang. Itu artinya berarti bajakan. Ini baru saya ungkap sekarang ya, kata-kata ini. Nah, kalau kondisi sekarang apakah memungkinkan? Saya agak ragu, Mas Aswar. Ya, kondisinya sudah berbeda. Kalaupun masih ada sastra Arab yang mau diterbitkan, itu kita harus memiliki komunitasnya dulu, saya pikir. Kalau komunitasnya terbentuk, kemudian kita bisa mewujudkan ini. Apalagi secara umum, secara politis kan. Arab itu kemudian di Indonesia dengan dalam dimensi makna politik kan kemudian jadi agak berbeda dengan ketika waktu itu, sehingga menurut saya kecil kemungkinan. Dan dari beberapa novel yang pernah kita terbitkan itu pernah kita pentaskan Mas Wisman di Purna Budaya bersama Teater Alam ya, Mbak Evi waktu itu. Judulnya Salamat, dari novel Salamatul Khaus Ali Ahmad Baksir. Saya pikir itu sudah 5 menit ya. Maturun.
ini penerbit Nafilah sangat fenomenal kalau di dalam di dalam bacaan-bacaan sastra Arab kita, karena memang selain bagus kalau di terbitan-terbitan yang lama itu sangat bagus terjemahannya. Di samping itu pula saya kira Nafilah ini punya pemilihan naskah yang sangat bagus, dalam arti tanpa wacana pun sebenarnya naskah-naskah itu bisa laku, karena itu banyak kita kenal naskah-naskah itu tapi jarang kita baca, dan alhamdulillah Nafilah itu saya kira sangat konsisten di situ. Kayak misalnya dulu sampai Bustanus Salatin, Kang Soleh, Bustanus Salatin, kemudian ada Hairi Nyakson dan lain-lainnya, dan terutama tadi Ahmad Bakatir itu penulis Surabaya, kelahiran Surabaya yang menulis dalam bahasa Arab, dan itu malah dikenalnya di sastra Arab sana. Jadi itu pengenalan tradisi Arab Islam dengan pesantren itu menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya saya akan ke Pak Agung. Pak Agung tadi sudah men-share tulisannya tentang sejarah masuknya lumayan panjang dari dari awal sampai belakangan tentang sastra Arab dan Jogja. Cuman saya mau kira-kira kalau misalnya ada perspektif lain gitu Pak Agung untuk sastra Arab pasca Arab Spring, mungkin kalau kalau saya lihat banyak sekali peneliti sekarang yang melihat ada perubahan besar di dalam sastra Arab setelah Arab Spring dan bagaimana masuknya ke Indonesia sekarang. Begitu, silahkan Mas Agung. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati guru dan mantan donatur terjemah Pak Kiai Soleh UG, Mas Taslim dan Mas Aswah. Ini 5 menit ya, izinkan 1 menit saya mengenang. Saya tahun 2000 persis ya, Ramadan pernah menampilkan drama Taufik Al-Hakim di sini dengan almarhum Muda Isnur, sudah meninggal. Jadi drama teater itu terjemahan dari bahasa Arab. Setelah saya menerjemahkan, dipentaskan di sini dalam Nuzul Quran. Kalau nggak salah malam Nuzul Quran. Jadi orang membaca Quran kita pentas di sini penuh ya. Itu mungkin dalam sejarah Sagenun saya kira paling berhasil secara audien, penuh di sini ya. Dan di kartisnya 15.000 saat itu sudah banyak, ternyata penuh. Jadi tahun 2000 itu saya kira tahun emas ya sastra Arab di Indonesia. Perjumpaan terakhir membahas sastra Arab dengan Pak Soleh ini tahun 2012 ya, sebelum menjelang wafat Nafilah. Jadi saya masih ingat saya menyertakan ya beberapa terjemahan, salah satunya adalah pengarang dari Palestina yang dapat banyak penghargaan, yaitu Abu Bassam As-Sarif ya, yang karyanya salah satunya adalah Al-Tumu Al-Jafaf, air mata yang mengering. Sudah kami serahkan kepada beliau, Buya Kebal bersama dengan penulis Palestina lain, sudah juga dibayar separuh. Dan itu banyak beberapa naskah ya. Ternyata kami datang itu datangnya ya, ini bagaimana kita mau bertahan ini, kita sepertinya tidak bisa mempertahankan redaksi atau redaktor. Jadi sahabat saya yang di situ juga udah ketar-ketir mau di PHK. Jadi dan kata Mas Andi ini kira-kira siapa yang mau baca ini katanya. Kalau ini terbit dipetakan dalam Mas Andi itu ya. Ini kira-kira siapa yang mau beli, siapa yang membaca, siapa yang punya uang. Dan jadi katakan kita 1.000 saat ini, itu peminatnya itu mungkin ya 500 ya, yang punya uang 200, yang mau beli buku berapa, jadi yang lain itu masih spekulasi. Jadi sangat sedih sekali ya. Tahun 2012 itu saya kira kegemilangan sastra Arab di Indonesia, terutama di Jogja sudah mulai hidup. Nah, sedikit ini sudah 2 menit lagi. Kalau kita mau melacak dari awal, tulisan makalah saya sudah panjang ya. Itu memang sejak abad 14-15 sudah ditemukan banyak kesusastraan Nusantara yang dipengaruhi oleh Timur Tengah atau oleh Arab. Karena apa? Mau tidak mau ya, waktu itu ada lagi euforia Islam di Nusantara.
yang dibawa oleh Wali Songo, dan salah satu saya punya manuskrip asli ya berbahasa Kawi yang ditulis oleh Sunan Kalijaga Raden Said. Itu hampir sama dengan tulisannya Abdul Karim Al-Jili di dalam Syi'nya Insan Al-Kamil. Itu sudah saya bahas, tapi saya nggak mungkin masuk ke pintu sini. Jadi ada yang terpengaruh, ada yang menyajur, ada yang menerjemah, ya, ada yang hanya simpatik. Ya, terutama yang belakangan yang dari pesantren itu mungkin pengaruh. Ada yang memang terlibat menerjemahkan. Jadi macam-macam. Artinya apa? Artinya sudah sejak zaman itu. Jadi kalau kita bicara hikayat Nusantara, nabi-nabi, ya, jadi hikayat Nabi Yusuf, ya, kemudian Nabi Ishak, Nabi Ayub itu sudah terpengaruh semua dari Timur Tengah. Dan itu banyak sekali manuskripnya, tidak terhitung. Kata John Mulder, ya hampir separuh sendiri dari karya sastra, ya. Bukan karya agama sebenarnya, karya sastra yang berbau agama. Kemudian kedua lahirnya sastra Indonesia yang berbahasa Melayu. Kita tahu yang mempopulerkan bahasa Melayu pertama adalah Hamzah Fansuri, ya. Jadi kalau kita baca karya-karyanya, misalnya hikayat burung pingai, burung punggu dan sebagainya, itu terpengaruh menurut pengamat termasuk riset mengatakan itu pengaruh oleh Faridah Atol. Jadi menyebut tuyul, jadi itu musyawarah burung. Jadi ada keterpengaruhan, nah, tapi masih ada identitas sebagai orang Melayu. Nah, saya kira sama yang terjadi oleh Hamka, ya. Ada kemiripan memang secara alur, tetapi memang identitas kebudayaan Padang nggak ditemukan di dalam Magdalena. Kisahnya juga bukan sebuah kapal, tetapi memang alurnya nggak bisa disangkal. Penderitaannya, perjuangannya nggak bisa disangkal. Nah, saya kira ada keterpengaruhan yang hebat. Oke, kembali lagi, ada yang memang masuk ke dalam dan mempopulerkan, bahkan sempat menjadikan saat itu mungkin viral sastra Arab di kalangan sastrawan. Dua nama ya pada tahun 1918 ya, yang nanti sampai berbuntut kepada Jangka Baru dan Balai Pustaka adalah M. Ali Taslim. Ya, itu banyak memperkenalkannya kayak Manfaluti. Jadi saya membaca hikayat yang berjudulnya hikayat seperti di dalam majalah Sri Pustaka, Kawan Baik. Ya, kemudian yang Lala itu ada lebih hikayat. Isinya adalah sastra-sastra timur ya, khususnya yang dari Mesir. Dan itu bersambung. Ada juga soal Abu Nawas. Hal yang lucu-lucu. Termasuk M. Kasim yang disematkan oleh Horizon sebagai bapak terpenis Indonesia itu juga hampir karyanya mirip karya-karya Al-Fulail wal Majnun. Jadi Al-Fulail wal Majnun itu digabung dan jadi kisah yang lucu di situ. Jadi sangat-sangat kental dan waktu itu sangat menggunakan viral karena semua majalah ada lebih hikayat dan itu di Timur Tengah semua. Nah, kemudian kita ke belakang ketika penyair Indonesia hampir terkumpul di Malioboro ya. Kita tahu di situ waktu itu adalah UGM di sana, kemudian KN juga di sana. Dan banyak penyair hebat, tetapi ada hubungan tali yang sangat erat antara pendiri KN yaitu Pak Samawi, bukan nggak ada idamnya ya. Itu dengan 3 penyair yang setiap saat membaca karya sastra Arab. Ya. Jadi satu adalah Abdul Hadi WM, 2 Ali Auda, kemudian yang 3 waktu awal adalah Emma Najib. Nah, tetapi Emma tidak ikut menerjemah, yang menerjemahkan adalah Ali Auda sama Abdul Hadi WM. Itu banyak sekali, termasuk Muhammad Iqbal, Rumi, kemudian terjemah pun sudah terjemahkan. Dan itu waktu itu bisa mempengaruhi, ya, sampai-sampai Pak Samawi itu menerbitkan ada buku yang diambil dari Minggu Pagi itu ya, tapi ini buku terjemahan. Saya mengambil dari Pak Jabrohim itu tadi. Jadi 3 orang itu mempengaruhi saat itu. Nah, ini tahun-tahun sekitar 50-an ya. Sebelum itu ada yang memperkenalkan, tetapi dari bahasa Inggris, ya, puisi-puisinya Gibran, kemudian puisinya Jante yang menjadi Abu Ala Al-Ma'ari, tapi dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab. Kita ke belakang, dan tahun 80-an zaman Pak Mustafa Yasin itu tidak begitu ada bahasa Arab, ya. Yang ada paling sesekali cuma sholawat. Jadi sampai sekarang Pak Mustafa Yasin adalah pengagum sholawat, dan yang termasuk Pak Buldan Nunguri ternyata penyair juga, saya baru tahu. Ya, dia ada di komunitas di Kota Gede. Ternyata memang suka sholawat. Luar biasa Pak Buldan. Jadi ini Pak Buldan bersama Pak Soleh itu termasuk perintis ya kesusastraan dan kebudayaan Indonesia Arab, karena awal-awal Bentang Pustaka juga menyebutkan karya-karya sufi dan sufi-sufi yang berbau sastra. Jadi banyak sekali. Kembali lagi 80-an sudah agak meredup, 90-an akhir 2000 ini saya kira masa emasnya. Termasuk di situ ada gerbong ya, karena gerbong besar adalah Nafilah sebenarnya dan majalah Fadilah.
Jadi kami waktu jadi santri memang sangat ingin ya, saya masih ingat ya, malam-malam datang ke Fadilah, nggak tahu mungkin ini sudah lupa kan, saya santri waktu itu. Di situ ada almarhum Zainal ya, dan saya sangat ingin menangis. Baru ketemu kantor Nafilah sama redaktor itu sudah mau nangis ya. Saya bawa beberapa dikasih itu ya. Jadi waktu itu masih masa emas ya, 90 akhir ya, masa-masa emas ada Indonesia, sastra Arab, dan buku-buku banyak sastrawan yang ketika kami keluyuran atau gelandangan di Sangganun, di Sanggar Deska, banyak karya sastra dan Nafilah yang di situ. Ya, mulai dari Tafsir Lagi Kongkat, yang mulai dari Najib Mahfud sampai kemudian yang terakhir Mahmud Taimur itu. Jadi itu viral waktu itu, apalagi di kalangan KIM ya. Jadi sempat viral. Nah, kemudian ke KIS ikut, kemudian komunitas juga sering menampilkan ya novel-novel terjemahan dari bahasa Arab. Jadi waktu itu zamannya emas ya. Kemudian terakhir naskah Sepik. Saya tidak tahu apa naskah Arab yang diterjemahkan yang viral. Saya hanya tahu ada 2, dan itu pun yang satu tidak laku. Setahu saya. Dan itu pun terpaksa buku saya sendiri terjemahan Ali Aswani Chicago. Ya, sudah saya tawarkan di sini, tidak mau. Pak Soleh sudah mau ikut nafilahnya. Dan itu saya kasih LKS, juga nggak jelas juga. Jadi, ini mau diterbitkan hitung-hitung, ini yang cetak sekian, yang beli sekian, yang punya uang sekian, yang mau ke media sekian. Jadi sangat berat. Nah, kami terbitkan, tapi juga tidak laku. Ada penerbit Indila ya yang menerbitkan Ali Aswan, Chicago bisa di internet, terjemahan saya nggak laku juga. Dan bukunya Mahmud Darwis, Al-Amal Al-Kamilah, itu yang sempat agak final ya, terjemahan dari sahabat saya Usman Arumi. Kemudian setelah itu banyak sekali yang menerbitkan Mahmud Darwis, dan mirip sekali bahasanya, mirip sekali. Saya nggak tahu ini bagaimana. Jadi setelah Amal Kalimat terbit dan pasca sprint, saya hanya tahu ini. Seakan-akan mandek ya, hanya ada sedikit yang dibaca. Yang diterbitkan sudah mati. Mungkin ini saya sebagai bahan diskusi sudah 7 menit. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya banyak sekali yang bisa kita diskusikan dari obrolannya Pak Agung pada sore hari ini. Tapi saya langsung ke Mas Prisman dulu, karena ini sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya sudah berjalan lama antara dunia pertunjukan dengan sastra Arab. Itu sebenarnya sudah panjang sekali, cuman memang belakangan juga sebagaimana terjemahan juga sudah semakin sedikit, dan dunia dunia pertunjukan pun semakin berjauhan dengan sastra Arab, kira-kira begitu. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan perspektif baru dari Mas Prisman, silahkan. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih. Saya mau agak menerke sedikit tadi tentang teater Muslim. Ya, saya memang pernah belajar di sana, di teater Muslim, jelang-jelang di kepemimpinan Pak Pedro, ya, Pedro Sujono. Setelah saya belajar teater di Teater Alam, kemudian saya pamit untuk memperdalam pemahaman saya tentang teater. Kemudian saya ikut di teater Muslim dan teater Ramadan pada saat itu, 2 teater sepuh yang ada di Jogja. Dan khususnya untuk teater Muslim, ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa untuk perkembangan baik teater modern maupun erat hubungannya dengan pertunjukan baik panggung maupun di televisi pada saat itu. Teater Muslim sangat luar biasa, dan dari teater Muslim lah itu sebenarnya sejarah pertunjukan khususnya teater itu di Indonesia tumbuh kembali setelah mati panjang, artinya digempur habis-habisan oleh tahun 65 oleh Lekra, dan itu sudah benar-benar dikuasai.
berbicara tentang itu, tentang saya berbicara tentang hubungan atau keterkaitan atau ada gesekan. Bahasa kami itu adalah bagaimana sebuah sastra itu bisa dipertunjukkan dengan baik, sastra lakon utamanya. Ini tentunya memang sudah menjadi wilayah dunia keaktoran gitu. Jadi ketika sebuah naskah itu dicetak menjadi sebuah buku dari gagasan, kemudian dicetak, ditulis, kemudian dicetak menjadi sebuah buku, nah ya endingnya yang lebih utama sebenarnya juga urutan terakhirnya adalah bagaimana mempromosikan dengan pertunjukan. Nah itu tentunya sudah wilayah keaktoran, artinya disiplin keaktoran di situ sangat dibutuhkan supaya pertunjukan itu menjadi menarik, dinamis, tidak monoton, tidak bikin ngantuk, sehingga itu bisa menjadi suatu pertunjukan yang menarik. Nah terkait dengan apa itu namanya adanya pengaruh, ya jelas dari tadi sudah disinggung sejak Islam masuk di Indonesia pada tahun-tahun yang para wali memang kesenian sudah Timur Tengah sudah mempengaruhi, gitu ya. Apalagi di kesenian kerjaan tradisional pada saat itu, karena memang modern masih belum anu. Terutama kesenian tradisional kan semua akarnya dari Timur Tengah. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau dan karena sifatnya adalah cuma hiburan, gitu. Untuk kesenian yang jenisnya dari Timur Tengah. Dan ini bisa kita lihat dari beberapa pertunjukan seni-seni tradisi. Gitu. Kalau ada wayang beber, ada wayang wali, ada wayang syahadat dan sebagainya. Kemudian kalau ketoprak itu juga ada cerita-cerita yang kalau di dunia tradisi ketoprak disebut stambulan, kemudian pesisiran, itu semua cerita-cerita dari Timur Tengah, dari Turki, dari Arab. Di situ ada cerita 1001 malam sudah masuk di situ. Itu dalam sejarah yang panjang, masih zamannya raja-raja dulu, raja-raja Mataram yang baik sebelum Mataram Islam itu sudah lahir ketoprak kan di situ. Nah di sini kesenian tradisional di pesisir. Nah ini sudah muncul hal-hal semacam itu. Kemudian pasca ketoprak, kesenian angkatan ketoprak itu juga muncul. Nah di situ pun cerita-cerita Timur Tengah selain cerita dari Cina dan Eropa sudah ada. Dan itu sampai sekarang cerita itu masih. Gitu. Nah kalau teater modern, kalau yang terkait dengan sastra lakon di teater modern, itu memang kelahirannya aja yang berbeda dengan itu. Kalau di dalam seni tradisi itu hanya sekedar hiburan yang dibawa oleh karena hubungan perdagangan. Kemudian kalau untuk seni modern yang disebut modern di Indonesia, karena sebenarnya kalau di luar Indonesia nggak ada ya seni tradisi dan seni modern itu nggak ada. Indonesia karena cerdas itu bisa membedakan antara menggolongkan modern dan tidak dan tradisional. Nah itu kan karena politik, karena keadaan politik lah lahirnya tonil, dibawanya tonil ke Indonesia oleh orang-orang Eropa, orang-orang Belanda masuk ke Indonesia itu menjadi tonil yang sama dengan sandiwara, cuma bahasa Belanda itu. Nah itu kemudian dari situlah kemudian bergerak menjadi sandiwara muncul pada Pakubuwono ke-7, PKB Pakubuwono ke-7 itu membuat sandiwara untuk mengcounter, untuk melawan secara politis tonil yang dibawa oleh Belanda, oleh orang-orang Belanda untuk keperluan menjajah. Nah, sandiwara untuk perluan melawan itu. Nah, ini yang milik kita asli. Kalau kita berbicara dunia pertunjukan, sastra pertunjukan atau teater atau drama, ya sandiwara itu yang milik kita asli.
itu digolongkan pada dunia teater modern gitu ya. Nah itu kemudian pasca itu sampai pada pasca kemerdekaan, teater itu masih bergerak, sastra lakon terus bergerak. Kemudian mulai tahun 48 sampai ke 65 itulah pergolakan politik di negeri ini yang sangat memakan korban banyak, sangat tragis. Puncaknya adalah G30 SPKI. Itu hampir semua kesenian rakyat, kesenian tradisi dikuasai oleh lekra. Tetapi dengan begitulah cakar atau hubungan sastra Timur Tengah itu justru muncul sangat kuat di situ setelah pada proses atau pada kejadian atau pada masa pergolakannya PKI itu, gitu ya, Partai Komunis gitu. Dengan puncaknya ketika teman-teman lekra pada saat itu dengan gagah berani membantai dengan judul yang sangat luar biasa, dengan pementasan yang luar biasa, Matinya Gusti Allah. Itulah yang membuat di Jogja terutama anak-anak muda Islam itu benar-benar marah, benar-benar sangat, ya bisa dibayangkan karena sudah menyebut itu ya itulah Diponegoro dan Muhammad Diponegoro dan teman-temannya membentuk teater Muslim. Kemudian membuat sebuah pertunjukan judulnya Iblis, itu yang bercerita tentang perlawanan Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim dibuat untuk melawan itu semua. Nah itulah tonggak sejarah baru teater modern di Indonesia. Karena dengan keberanian teater Muslim ini berani melawan lekra, raksasa lekra di Indonesia inilah tumbuh dari agama-agama lainnya membuat kelompok-kelompok teater. Katolik bikin teater arena, kemudian ada lagi teater-teater dari gereja-gereja itu berani tumbuh lagi untuk sama-sama melawan lekra itu. Nah, tetapi bahwa yang mengawali ya teater Muslim dengan itu Diponegoro dan teman-teman itu mendapat inspirasinya juga berceritanya di dalam ceritanya pun cerita sana kan gitu, Timur Tengah. Nah itu ternyata, nah setelah itulah teater Muslim juga sudah karya-karyanya juga karya-karya yang sifatnya untuk media propaganda, baik propaganda negara kebutuhannya maupun propaganda untuk keagamaan. Karena pada prinsipnya kan sebuah teater, sebuah seni pertunjukan itu kan alat transformasi nilai, mentransformasikan nilai-nilai kebenaran, kebaikan itu pada masyarakat, pada penontonnya. Nah itulah kalau kita berbicara naskah-naskah yang ada dari Timur Tengah banyak sekali, yang dipentaskan banyak sekali. Dan dari teater Muslim, dari peristiwa yang sangat luar biasa pada tahun 65 itulah teater Muslim memberi warna di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Karena dari situlah munculnya keberanian dari semua golongan untuk membuat bersatu melawan dari sana. Nah ini artinya bahwa dari teater Muslim dari Muhammad Diponegoro sampai Petrus Sujono sampai almarhumnya itu sangat luar biasa. Saya belajar kenapa setelah dari teater alam di teater Amur kemudian saya belajar teater Muslim, ya karena ada sesuatu yang luar biasa yang harus saya pelajari di teater Muslim. Yang pertama berbicara tentang etika panggung, luar biasa di teater Muslim, dan hanya teater Muslim yang mempunyai gitu. Antara menggabungkan antara estetika dengan etika panggung, yang ini jarang sekali di
hukum ini apalagi dipegang sampai sekarang, banyak pertunjukan-pertunjukan yang melanggar etika dan tidak kemampuannya menggabungkan antara estetika dan etika di dalam pemanggungan, baik panggung secara umum, stage maupun televisi dan film. Itu kira-kira pengantar saya, Mas Muhammad Tedui. Terima kasih Mas Iswan. Teringat dengan Pak Muhammad Diponegoro, beliau itu saking tawadhunya dulu pernah karena tidak mau dibilang menerjemahkan Al-Quran, jadinya beliau menulis puitisasi terjemahan Al-Quran, yang itu harusnya setiap yang bergulat di sastra Arab sebenarnya harus punya itu, karena itu sangat bagus sekali terjemahan, puitisasi terjemahannya. Begitu kita ada waktu sampai azan lah. Sampai azan masih sekitar 20 menit. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Di sini ada 3, saya berikan 3 untuk pertama, mungkin ada 3 penanya dulu. Silahkan. Boleh. Apa yang harus kita katakan
Traveler, karangannya Sir Richard Burton, yang menceritakan tentang pengalaman Sir Richard Burton menerjemahkan karya-karya sastra di Timur Tengah termasuk di Persia. Apa yang menarik dari dua buku itu, eroticism-nya itu tidak ada dan mereka itu kayak cutting off chapter mengenai homosexuality. So, Bapak ketika menerjemahkan karya-karya sastra Arab yang mengandung elemen-elemen kontroversial seperti itu, what do you normally do? What are you normally apa yang biasanya dilakukan? Apakah seperti Burton yang ini? Padahal kalau kita ngomongin Najib Mahfuz dan Cairo Trilogy itu juga erotik. Kita ngomongin Scheherazade in 1001 Arabian Nights it's erotic gitu loh. So apa yang biasanya atau ketika kita ngomongin certain authors yang Arabian authors, saya lupa namanya, yang mengangkat tentang homosexuality, what are you going to do with that kind of things? Nah, betul juga kayak giving us a big questions ya sekarang, kayak how authentic is sastra Arab gitu loh. Karena kalau saya yakin kalau kita cari terjemahannya Syekh Nafsawi manuskrip aslinya juga nggak akan ada kan Muslim translated. So how authentic is Arabian literature can be gitu loh, apalagi translated. Thank you. Tentang rekaman itu juga menarik. Dari Mbak siapa? Saya Deska. Deska. Oke, terima kasih Mbak Deska. Atau kita jawab dulu ya? Atau masih ada? Oh ya, siapa? Ada lagi? Atau sepertinya langsung dulu ke... Oh, ada. Silahkan. Udah kelihatan dari sini. Maju aja yang mau bertanya, silahkan langsung maju aja, nanti dirapel jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anam, saya dari mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab. Pas. Pertanyaan saya gini Pak, ini kan saya juga penikmat dari buku-buku penerbit Nafila dari Najib Kailani, terus Taufik Al-Hakim dan lain-lain. Melihat ide yang disampaikan oleh karya sastra Timur Tengah, itu menurut saya pribadi gak kalah jauh kritis dibandingkan dengan sastra Barat seperti itu. Namun kenapa kok di Indonesia itu orang lebih banyak mengenal sastra Barat daripada dengan sastra Timur Tengah sendiri? Nah itu mungkin bisa dijawab sama Bapak. Terus yang kedua adalah ini pertanyaan khusus Pak Nafilah, Pak Soleh. Kira-kira Nafilah mau nerbitin buku sastra Arab lagi gak? Ya mungkin itu Mas, lebih ke sastra Baratnya. Oke, terima kasih Mas Anam. Silahkan Mas ini. Izin moderator. Ya. Tadi cerita sedikit sebelumnya saya tadi mau tanya dan sudah semangat ya. Setelah penanya pertama itu bertanya, saya serasa kayak pribumi di masa kolonial gitu. Jadi semangatnya turun. Tapi saya ada satu pertanyaan untuk Pak Disman. Jadi masalah hikayat 1001 malam itu pernah para sastrawan mengatakan itu sebagai buku ibu. Sudah 12 abad yang lalu. Dan karya itu sangat berpengaruh di budaya Arab dan non-Arab Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, salah satu pengaruh hikayat tersebut di budaya Indonesia apa? Dan jika itu pengaruhnya sangat besar, kenapa? Atau mungkin pernahkah sastrawan baru mengangkat kembali tersebut dalam bentuk novel atau prosa seperti itu? Terima kasih. Eko pasti. Ya, makasih. Ada lagi? Oke. Singkat saja, yang
Ada siapa Habib Yasin juga punya Al-Quran Karim Bacaan Mulia, kemudian Muhammad Diponegoro Kabar Wiyati dari Surga kalau tidak salah judulnya. Jadi memang ada nodanya. Cuma kalau Habib Yasin itu terjemahnya langsung, kalau Muhammad Diponegoro puitisasi terjemahan, puitisasi dari terjemahan sendiri. Silahkan, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya persilahkan langsung ke Kang Soleh dulu. Ya. Ya. Ya, Mbak Deska, kami di Nabila dulu lebih suka menyebut itu sastra Arab. Arab itu kultur ya. Kalau kenapa Timur Tengah? Ya Timur Tengah perspektif Barat tadi ya. Seolah-olah itu tanpa wilayah kan. Kalau Timur Tengah ini wilayah mana nggak jelas. Kemudian Asia Barat jelas posisinya berada di Asia sebelah barat. Tapi kami lebih suka menyebut Arab sebagai kultur. Yang sebagai kultur tadi Mbak Deska sebutkan, ya ini Jewish ada, Muslim ada, Kristen ada. Ya itu kultur. Karena itu di penerbit Nabila pun kami nggak pernah menerbitkan buku dengan melihat ini penulisnya agamanya apa enggak. Banyak juga penulis-penulis Kristen, Mahmud Taimur misalkan, itu juga kami terbitkan dan sebagainya. Karena kultur itu tidak, apapun kulturnya, apapun agamanya, ketika dia sudah bicara dengan bahasa kulturnya itu sama. Ya, orang Indonesia misalkan, apapun agamanya, ketika bicara tentang sesuatu gitu pasti sama. Karena dulu kita lebih suka menyebut Arab sebagai kultur. Kemudian kedua tentang erotisme, banyak sih sebetulnya di karya-karya yang kita terbitkan. Tapi karena kami sudah sejak awal meniatkan bahwa ini kami menggunakan bahasa-bahasa syair ya, yang penuh dengan yang simbolik gitu, sehingga sering kali kami ubah itu bahasanya menjadi sangat simbolik. Ya, banyak sekali bahasa erotis di karya-karyanya, termasuk Mustafa Lutfi juga ada, Gibran jelas banyak, kemudian Najib Kailani beberapa ya. Kemudian yang agak mengejutkan ini yang sangat erotis itu justru ya ada satu lagi, bukan Said Qutb, tokoh Ikhwanul Muslimin Said Qutb sebelum dia hijrah gitu ya, yang novelnya kita terbitkan, erotis banget bahasanya, ya. Kan ada itu bukunya Said Qutb, satu-satunya novel Said Qutb yang masih bisa diselamatkan setelah dia hijrah, semuanya dibakar gitu ya. Satu-satunya yang bisa diselamatkan cuma satu itu, dan itu kami terbitkan, sangat erotis. Ya kami harus mengubah itu gitu. Menjadi bahasa yang penuh simbol gitu ya, tanpa menghilangkan maknanya. Ya, bukunya Zainab Zoe ini juga termasuk list yang saya mau terbitkan, tapi kayak banget gawe simbolnya nanti, waduh hilang gue. Ya, meskipun buku Zainab Zoe ini saya kalau tidak salah SMP itu sudah baca ya. Buku ini dengan sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya itu dalam kultur Arab, sekali lagi ya, buku Syekh Zoe ini, Perpemikiran ini dalam kultur Arab itu biasa-biasa saja ya, dalam kultur Arab. Apapun yang ditulis oleh Syekh Zoe, seerotis itu yang ditulis oleh Syekh Zoe dalam kultur Arab itu biasa-biasa aja itu ya. Mungkin itu kalau ini jadi agak berbeda. Itu ya, saya pikir yang pertanyaan tadi, pertanyaan berikutnya, apakah Nabila mau terbit lagi? Semoga setelah puasa doakan gitu ya.
Yang jelas kami tidak pernah menghilangkan bagian dari naskah. Ya, hanya memperhalus saja. Bahasnya kita ubah sedemikian rupa. Kira-kira seperti itu. Sehingga seringkali untuk mengubah satu kata itu kami membutuhkan 2-4 halaman. Ya. Mungkin yang erotisita tadi itu memang bahasanya orang sufi yang dia erotis itu dengan Tuhan gitu. Itu yang kadang-kadang mungkin dipandang itu dari angle manusia sehingga manusia halus pada karena itu terlalu sublime dan suci. Dan dia nilai kita itu apa erotis tadi dengan Tuhan kan sufi begitu ya. Begitu Mas. Jadi apa amit-amit jangan terlalu gampang bukan itu maksudnya penulis ada seperti itu yang dimaksud dia bermain apa itu dengan Tuhan gitu ya kan entah itu soal sebenarnya maksudnya itu jadi tulis itu kan gitu terima kasih ikut nimbrung ya. Saya lebih sepakat misalnya ya sastra Timur Tengah kalau saya. Jadi kalau tadi kan merujuk ke kultur, saya merujuk ke geografi. Karena kalau sudah kita ke Timur Tengah, masuk ke Palestina, masuk ke Israel ya itu kan masih kawasan secara geografi masih sastra Arab. Saya juga mohon maaf saya juga agak tidak suka disebut sastra Islam, sastra Arab itu. Tapi ini kan anggapan sudah lumrah di Indonesia. Arab ya Islam, mana Al-Quran itu Arab. Kami dulu itu ketika sebelum ke Arab ya, membayangkan itu mohon maaf ya, membayangkan itu ya semua orang pakai jubah, semua pakai jilbab. Ternyata saat begitu turun sampai Mesir loh, kok nggak ada yang pakai jilbab, ayu-ayu kabeh. Kok kayak toko tangan belgi dah, jujur. Jadi kok ini. Jadi hilang. Jadi gambaran nah, tetapi menurut saya kenapa Arab dijadikan Islam itu juga ada kewajaran ya. Karena memang pertama kita ini agama mayoritas ya. Kemudian yang kedua Arabisme itu juga dekat dengan Islam ya. Apalagi dunia batin Indonesia dengan awal-awal Islam jaya itu kan soal kesufian kan lagi punya titik temu maksud saya. Jadi kalau kita mau lihat manuskrip ya lawas mulai zaman Wali Songo sampai ke abad 18 itu memang manuskripnya adalah tasawuf ya. Dan nggak bisa dipungkiri keterpengaruhan pujangga kita ya dalam sisi tasawuf dan itu sudah beragama Islam. Ya. Baru muncul abad 19 akhir atau 20 awal. Kalau kita nanti cek ya dari sejarah menurut Horizon itu sastra Arab Timur Tengah yang netral itu baru 1910. Ya, ada di majalah Kawan Baik, ada di Biang Lala itu hikayat Saroyat Abulaila, hikayat Khalila, jadi Biswas, jadi itu baru muncul, baru ini nggak lihat identitas agamanya apa. Nah, jadi ada lumrah ya. Kemudian makin kesini saya kira sangat beragam orang kemudian tidak mungkin membayangkan bahwasanya Najib Mahfud itu seorang syekh. Saya belum membayangkan Najib Mahfud itu seorang syekh. Ternyata bertemu itu enggak sama sekali. Saya sudah pernah ketemu Nawal Sa'dawi, saya kira juga seorang muslimah yang ulama perempuan, ternyata enggak sama sekali. Jadi itu bayangkan sama di Mesir itu, loh kok kayak PKI malah gitu. Mohon maaf ya. Nah, itu yang membuat kami penasaran. Kami menerjemahkan satu dunia Allah itu ya. Nah, jadi saya menerjemahkan juga Al-Kharatina di alfabet ya. Anak-anak jadah itu juga. Jadi dan itu ketika membaca tahu bahwa persoalan di Arab tidak hanya persoalan agama, kompleks sekali, termasuk bahasanya banyak vulgar, mohon maaf ya. Nanti jadi tapi ada kesan bahwa Arab dan Islam itu wajar karena memang di Arab memang agama mayoritas sama dengan di Islam. Gitu ya. Kemudian apalagi yang membawa sastra Arab kebanyakan kiai, mohon maaf ya, di pesantren nadoman saya. Jadi kesan Islam itu memang dekat. Orang-orang pesantren kan belajar sastra Arab nggak mungkin baca Najib Mahfud, bacanya nadoman Alfiyah, Imriti seperti itu. Jadi wajar. Apalagi aktivisnya adalah mantan pesantren. Kalau kita tahu di Jogja, Abdul Hadi WM, Ali Auda, Diponegoro itu pesantren semua itu, termasuk juga Kuntawijoyo pesantren Muallimin. Ya, jadi memang akhirnya buntut latar belakang itu nempel.
Nah, kemudian pertanyaannya tadi yang kedua, saya ingin, kenapa kok sastra Barat yang banyak ya, banyak sekali penerjemahnya, banyak sekali dikaji di kampus-kampus tata Arab minim. Banyak hal. Yang pertama ya, kita memang dijajah 350 tahun oleh kolonial. Ini sangat berpengaruh. Hampir mandek ya. Jadi tradisi intertekstual ya, kajian sastra Arab atau Islam dengan berbahasa sastra misalnya, itu hampir berhenti ya ketika 350 tahun itu. Kemudian dan di satu sisi ketika orang ke Timur Tengah belajar agama, tidak belajar sastra, pulang jadi syekh, jadi kiai. Ya, kecuali saya nggak jadi apa-apa ini, malah nggak jelas. Ya, sementara yang dari Eropa profesional studi manuskrip sastranya luar biasa. Nah, di satu sisi saya juga tadi sempat heran ketika saya membaca sejarah itu, kenapa penerjemah ya sastra Arab itu hampir ya yang dulu, kalau akhir-akhir banyak sudah ya, yang dulu itu kok bukan latar belakang dari IAIN jurusan sastra Arab. Padahal IAIN Jogja itu kan sudah lebih dulu ya, tahun 50 kalau saya sudah ada IAIN. Abdul Latif bukan dari IAIN ya, Ali Auda bukan dari IAIN, Muhammad Jipontono bukan dari IAIN. Dan termasuk ada beberapa dari penerjemah M. Taslim, kemudian Muhammad Qasim, yaitu penerjemah angkatan Jangka Baru Balai Pustaka sampai 65, yaitu Kerang Putih Briefman itu. Nah, itu malah dari bahasa Inggris ya, Arab di Indonesia kan banyak. Jadi yang pertama yang datang itu Gibran itu bahasa Inggris semua ke kita itu. Penerjemahan adalah jadi itu pun. Nah, sampai hari ini mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang saya itu sempat mikir ya, ini jurusan sastra Arab ini kan banyak sekali di seluruh IAIN. Ada berapa ya di Indonesia UB? Tetapi kenapa pengamat sastra Arab kok nggak ada dari nggak muncul dari IAIN? Saya sendiri yang bukan sastra Arab misalnya, mohon maaf, yang juga bukan mendalami sastra Arab, saya kalau di Kompas, kalau saya misalnya mengutip sastra Arab, pengamat Arab itu selalu muncul. Karena almarhum Mas Radar, kita berdoa mudah-mudahan beliau khotimah Al-Fatihah. Terima kasih. Nah, jadi Mas Radar selalu nelpon, Mas saya buku yang sebut ini terus untuk teroka, untuk bentara, karena nggak ada yang nulis. Karena ini lowong, banyak sastra Arab, banyak pengamat Arab, banyak dosen Arab, tapi nggak mau memperhatikan sastra Arab untuk wacana publik. Nah, termasuk juga jarang yang kreatif. Ketika selesai sastra Arab pulang dari gunung ngaji enggak. Jadi coba dicek. Hanya sedikit yang sastra Arab, mohon maaf ya. Apalagi yang dari IAIN. Nah, ini Pak Soleh ini yang jasa terhadap Sultan Arab di Indonesia ini bukan dari IAIN, bukan sastra Arab, jurusan hipnotis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita lanjut, kita buka puasa dulu bersama-sama.